Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini saya beri judul kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ayat pokok firman Tuhan saya ambil dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Berbicara dalam ayat ini ada 3 tokoh yang menggambarkan. Yang pertama saya bicara tentang sosok Ayub. Ayub mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Dengan kondisi yang menyakitkan begitu luar biasa. Ia alami tidak saja batinnya, bahkan juga jiwanya. Yang kedua, berbicara tentang Stefanus. Di detik-detik kematiannya, karena dilempari oleh batu, ia tetap berkata bahwa Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa. Dan yang ketiga, yang sudah selalu menjadi teladan bagi kita, tidak lain yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang pada saat itu disiksa, dihina, difitnah, bahkan Rasul Paulus sampai mengalami kelaparan dan selalu menghadapi bahaya, cobaan yang luar biasa. Dan sampai ia nyaris mati pada saat itu. Karena apa? Karena dia tetap mau memberitakan Injil kepada orang-orang, agar orang-orang itu dapat diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, dalam 3 tokoh di atas ini, penderitaan mereka yang mereka alami begitu luar biasa. Bagaimana pada saat ini kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita mengalami hal yang sama, apakah kita tetap bisa percaya kepada Tuhan? Padahal kalau kita melihat penderitaan itu, rasanya melampaui batas penderitaan manusia, melampaui batas penderitaan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam penderitaan, memang kita sering mencari Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Tapi saya di sini mau berbicara, bagaimana kalau di saat kita mengalami hal yang membuat kita merasa berhasil dalam hidup ini. Segala hal kita mempunyai kepintaran, kekuatan. Tapi nyatanya masih banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa yang mereka kerjakan terlihat berhasil, tapi nyatanya seringkali itu adalah kerja kerasnya sendiri, tanpa melihat ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Seringkali keberhasilan kita adalah buah yang kita hasilkan sendiri, tanpa merasakan bahwa kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam ayat firman Tuhan Yohanes 15 ayatnya yang ke-5b mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alangkah baiknya saat seperti ini kita bisa belajar seperti Rasul Paulus. Apa yang bisa kita pelajari dalam Rasul Paulus? Dalam keadaan apapun yang kita alami, baik itu suka maupun duka, ingat bahwa hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya berkat kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam setiap
langkah kehidupan kita. Kita baca kembali dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, karena itu kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah merasa bermegah diri, jangan pernah merasa menyombongkan diri. Karena dalam setiap keberhasilan kita, sesungguhnya ada Roh Tuhan yang bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Sakarya 4 ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan pernah menyombongkan diri. Sebab Tuhan sesungguhnya dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menjadi alat kesayangannya, alat kebanggaannya. Karena Tuhan mempunyai kepentingan atas kehidupan saudara sekalian. Dari Ayub, Stefanus, dan Rasul Paulus yang memiliki keterbatasan sebagai manusia pada saat itu. Tapi luar biasa, mereka diperlengkapi dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan dalam mereka menderita. Bahkan sampai mereka berhasil melewati itu semua, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata saat kita sedang dalam keadaan terbatas. Karena Tuhan mengerti dan peduli terhadap segala hal yang ada dalam kehidupan kita. Jadi mari tetap kita melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam semua aspek dalam kehidupan kita, agar semua yang kita kerjakan bukan karena semata-mata hasil dari kerja keras kita, tapi memang seizin Tuhan, karena Tuhan juga berkenan memakai kita hingga kita dapat berhasil dalam segala hal. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, karena di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.